Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu. Ini adalah podcast ke-176 majalah Narwastu. Kembali kami mengundang seorang figur nasionalis, religius, dan juga seorang sosok yang tangguh yang sudah pernah kami undang juga podcast ke kantor majalah kita, yaitu Bapak Sintua Nixon Silalahi, ST, Magister Ilmu Komunikasi. Beliau ini seorang pengusaha, juga saat ini dipercaya sebagai seorang sekjen Gekira. Ini ormas sayap dari Partai Gerindra yang selama Pilpres 2024 yang lalu begitu gigih berjuang untuk Pilpres, terutama untuk mendukung Prabowo Gibran. Beliau juga dikenal sebagai seorang Direktur Utama Nix Group yang bergerak di bidang konstruksi dan media. Juga saat ini dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gapensi, Gabungan Pengusaha Konstruksi di Indonesia. Juga seorang sintua di HKBP Jati Sampurna Kota Bekasi, dan salah satu Ketua DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Masih banyak sebenarnya jabatan yang begitu luar biasa dari figur inspiratif ini. Termasuk beliau ini juga seorang yang peduli terhadap kampung halaman, dan seperti yang ada di lembaran yang saya pegang ini, beliau ini adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Nixon Silalahi Parongil. Ini sangat peduli terhadap anak-anak muda berprestasi di kampung halaman. Ini dibantu, diberikan bantuan supaya mereka ini menjadi anak-anak yang cerdas di tengah masyarakat. Kita akan berbincang dengan beliau nanti. Ini kebetulan di akhir tahun 2024. Kita akan memasuki masa Natal, jadi kita bicara yang ringan-ringan. Walaupun beliau juga seorang politisi, kami tidak bicara tentang dunia politik, tapi kami bicara yang ringan-ringan. Kita sapa beliau. Shalom Bang Nixon. Salam, selamat siang Bung John. Ya, salam sehat ya. 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 Di podcast yang lalu kita sudah bicara tentang politik ya, tapi kita bicara yang ringan-ringan ini. Ini kita bicara tentang kita memasuki akhir tahun menjelang Natal tahun baru. Boleh tahu, bagi seorang Nixon Silalahi, figur nasionalis, religius, dan juga seorang sintua, juga seorang politisi dan pengusaha, apa refleksinya ketika akan memasuki Natal, juga akan menjelang tahun baru 2025? Silakan. Sebagai seorang Kristen, ya Natal tentu sebuah momen yang sangat penting dalam hidup kita semua ya, umat Kristiani. Dan itu juga yang berlaku bagi saya, karena kedatangan Natal yang bersamaan juga tentu di akhir tahun di bulan Desember selalu memberikan sebuah momen dan juga kesempatan untuk berefleksi. Refleksinya biasanya fokus kepada dua hal aja. Yang pertama tentu sebuah pengucapan syukur bahwa sampai sejauh ini Tuhan menjagai, Tuhan menolong sehingga bisa memasuki masa-masa akhir tahun, masa-masa bulan Desember. Dan yang kedua bersamaan dengan itu tentu ada sebuah evaluasi diri, hal-hal apa yang sudah saya lakukan sepanjang tahun, hal-hal apa yang harus juga perlu saya koreksi dan perbaiki, dan ini mengerucut pada sebuah pengharapan supaya di tahun baru 2025 nanti bisa melakukan hal-hal yang lebih baik, pencapaian-pencapaian yang lebih, dan semuanya itu bagian daripada memberikan kemanfaatan bagi pribadi saya, kepada keluarga, dan kepada banyak orang, dan secara bersamaan tentu untuk jalan memuji memuliakan Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak berkat. Jadi kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan di dalam peristiwa keseluruhan acara Natal di bulan Desember itu sebuah rangkaian tidak terpisahkan, bagian ucapan syukur, bagian introspeksi diri, evaluasi dari 2024 ke 2025 seperti itu. Ya. Jadi intinya ada pengucapan syukur, ada evaluasi begitu ya. Ya. Kalau kita lihat sejauh ini, apa obsesi katakanlah atau harapan sepanjang tahun 2024 ini yang belum tercapai?
Terima kasih ya Pak John ya. Kalau bicara obsesi harapan, saya mengambil dua bagian. Yang pertama secara pribadi, yang kedua tentu memandang secara bangsa gitu ya. Saya mulai dari secara bangsa dulu. Secara kehidupan berbangsa, tahun 2024 inilah sebuah tahun yang penuh ucapan sukacita bagi saya. Karena saya menyadari negara yang sangat terberkati ini selama ini belum berada di jalan yang pas untuk menuju negara yang adil dan makmur. Tetapi dengan kemenangan Pak Prabowo kemarin itu, orang yang saya percaya sangat diberkati oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini, maka sukacita saya tahun 2024 ini sungguh-sungguh besar, karena saya punya keyakinan dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, negara kita ini akan mencapai puncak kejayaan menuju negara yang adil dan makmur, yang jauh lebih baik dari yang terjadi sekian tahun belakangan ini, tanpa tentu menafikan prestasi pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi saya memang melihat banyaknya kemunduran di bangsa ini di masa-masa kepemimpinan terakhir itu, misalnya masalah intoleransi, masalah korupsi, masalah-masalah lain yang kita bisa melihatnya lah di berbagai komentar berita, mass media dan seterusnya, yang membuat kita kadang sedih, kadang kecewa. Artinya kenapa ya bangsa yang sungguh terberkati ini harus seperti ini. Jarang bangsa seperti kita ini, jarang negara seperti kita ini, sebuah negara yang punya laut yang sangat kaya dengan ikan, tetapi bersamaan dengan itu juga kaya dengan barang tambang, mineral. Jarang seperti bangsa kita, negara kita ini punya hutan yang sungguh luar biasa dengan berbagai jenis pepohonan yang bernilai mahal, tetapi di bawahnya juga banyak barang tambang. Ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Oleh karena itu saya yakin ketika kita sudah on the track, pemimpin kita sudah benar, maka negara yang sangat kaya ini dengan sumber daya alam, bahkan juga jangan lupa dengan sumber daya manusianya, kita akan menuju ke negara yang akan jauh lebih makmur ke depan. Dan itu ucapan syukur saya yang pertama di tahun 2024 ini. Yang kedua tentu obsesi pribadi. Menyangkut obsesi pribadi, itu tadi, sebagai seorang politisi muda, sebagai seorang pengusaha, saya juga lebih optimis ya, bahwa mengakhiri tahun 2024 ini dengan kepemimpinan yang baru, saya percaya bahwa kita sudah menuju arah yang jauh lebih baik, baik dalam dunia usaha, baik dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan soliditas, gotong royong. Karena yang saya lihat itu yang disuarakan oleh pemimpin kita sekarang, sampai kabinetnya juga disebut kabinet merah putih. Artinya kita semua harus terikat dalam sebuah bangsa yang hari ini harus saling menopang, lupakan latar belakang agama, latar belakang suku, tetapi kita harus bersama-sama bekerja sama, gotong royong membangun negara ini. Oleh karena itu, saya sebagai pengusaha, saya sebagai politisi, saya optimis masa depan para politisi, masa depan para pengusaha ke depan di bawah pimpinan pemerintahan yang baru akan lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Begitu ya. Kembali soal Natal, Bang Nixon. Tentu sebagai seorang kepala keluarga, punya juga kebiasaan bersama keluarga dalam kegiatan-kegiatan Natal. Boleh tahu, bisa cerita kepada para sahabat Narwastu? Baik, terima kasih ya. Kita dari kecil tentu selalu merayakan Natal dengan berbagai cara ya. Dan kami orang Sidikalang yang di daerah yang dikenal dengan daerah kopi dengan durian sangat menikmati Natal, karena biasanya bersamaan juga di situ dengan musim durian misalnya. Itu juga sesuatu yang menarik. Nggak tahu ya, terakhir ini agak berbeda, tapi secara umum seperti itu dulu. Terus kesempatan kita dulu karena lagi masa musim durian, jadi sambil merayakan Natal kita juga sama teman-teman itu juga bisa saling mengunjungi ke ladangnya. Maksudnya durian. Pak Nixon dan keluarga pulang kampung?
Nggak, saya cerita masa kecil dulu. Oh. Jadi waktu kita masih kecil, waktu masih di kampung itu, biasanya bulan Desember itu kan berbarengan dengan musim durian. Jadi di masa-masa Natal itu kan, jadi masa-masa Natal itu nanti kita ke gereja ikut acara Natal. Setelah itu kita juga bergilir ini pindah ke kebun teman yang punya durian sambil makan durian, sambil cerita berbagai macam topik dari malam bahkan sampai dini hari itu kita rasakan. Terus kalau cerita yang belakangan ini setelah merantau lah ya, berkeluarga ya, maka saya dan keluarga kebetulan beruntung, Tuhan kasih berkat. Seingat saya, mulai saya merantau terutama menikah, itu setiap Natal tahun baru itu kita pasti pulang lah ya. Pulang karena kebetulan puji Tuhan orang tua kita, mertua kita masih ada. Jadi itu juga yang pemicu kita harus selalu pulang. Kalau sekarang memang saat ini tinggal ibu saya, mertua saya sudah meninggal ya, ayah saya juga sudah meninggal, tinggal ibu saya sekarang berumur 83 tahun. Dan kebiasaan kita itu, saya dengan istri itu selalu itu menyempatkan diri untuk pulang Natalan dan Tahun Baru. Kita itu, kebetulan istri saya kan di Rantau Prapat, kami di Sidikalang. Karena itu kalau Natalan di kampung saya di Sidikalang, maka Tahun Baru adalah di tempat istri saya, dan sebaliknya. Itu selalu kita lakukan. Dan melalui yayasan juga dulu ya, karena setelah Covid memang kita ke sini masih stop. Itu juga kesempatan kita bikin acara Natal. Jadi kami punya yayasan mengadakan acara Natal yang punya topik tertentu lah, misalnya topiknya tentang orang muda, makanya Natalnya mengundang orang-orang muda. Dan juga ada topik tertentu lansia gitu kan. Ada kesukaan tersendiri, kesenangan tersendiri, misalnya ketika kita melakukan Natal yang mengundang mereka, kita fasilitasi dan kita ada sedikit kasih oleh-oleh yang seperti itu kan nggak terlupakan. Tapi kalau untuk keluarga, memang ya setiap kita pulang, keluarga kecil kami di kampung itu, apakah di Dairi, apakah di Rantau Prapat, ya walaupun tidak banyak, ketika kita pulang kan ada sedikit oleh-oleh yang kita bawa, berbagi, itu juga yang membuat kita bersuka cita menyambut Natal dan Tahun Baru. Itu kalau Natalnya ya. Kalau Tahun Baru itu lebih spesifik lagi, karena pasti itu setiap tanggal 31 itu kan kita kumpul. Kita kumpul untuk mengadakan ibadah akhir tahun, yang bersamaan juga tentu menjadi ibadah awal tahun. Di situ adalah kesempatan kita untuk saling bermaaf-maafan ya, dan juga saling memberikan doa dan harapan supaya di tahun baru bisa lebih baik, bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang lebih lagi. Ya. Jadi bagi seorang Nixon Silalahi, momen Natal dan Tahun Baru memberi, kemudian berdoa bersama keluarga, juga kesempatan untuk melihat hari depan yang lebih baik di Tahun Baru, begitu? Ya. Oke. Kita bicara tentang perayaan Natal. Bukan resume lagi, ada beberapa kelompok Kristen yang merayakan Natal ini seperti terkesan sebagai kesempatan momen untuk pesta pora. Boleh Bapak komentari soal itu? Ya, sebenarnya ini pergumulan kita ya orang Kristen ya. Karena sebenarnya lucu kan, atau tidak tepat ya. Yesus itu yang kita rayakan itu lahirnya justru di dalam kondisi yang sangat penuh kesederhanaan. Dia lahir di kandang domba gitu kan. Sementara pas kita merayakannya, kita penuh dengan kemewahan pesta pora. Jadi artinya begini, oke lah, setiap fenomena yang sudah terjadi kan tidak dalam rangka untuk disesali, tapi dijadikan pelajaran agar lebih baik lagi di masa kini kan begitu. Oleh karena itu saran saya, udah saatnya kita mereview bentuk cara kita untuk merayakan Natal itu. Jangan terjebak lagi kepada hedon atau melakukan hal-hal yang mewah, karena akan berbalik dengan atau tidak searah dengan pesan Natal itu sendiri. Kan Natal itu kan harus kita pahami ada di situ proses kesederhanaan, tetapi yang terutama adalah proses jaminan keselamatan. Yesus datang kan untuk memberikan keselamatan. Oleh karena itu, dari sini kita belajar bagaimana kita semua menggunakan Natal itu kesempatan untuk memberikan jalan berkat, jalan selamat bagi orang-orang lain. Dan salah satunya itu adalah
berbagi. Jadi saya bisa membayangkan kalau boleh acara-acara Natal itu lebih menjadi kesempatan untuk berbagi kasih dengan banyak orang dibandingkan memberikan banyak anggaran ke acara seremonialnya. Saya kebetulan kan aktif di berbagai organisasi yang merayakan Natal. Ya tidak mudah juga untuk mengimplementasikan itu karena teman-teman itu kan lebih menginginkan, janganlah teman-teman itu, saya seakan-akan mendiskreditkan orang ya. Kita terjebaklah ya untuk menikmati Natal itu dengan gembiraan, tapi lebih kepada memberkati kita semua yang merayakan. Sebenarnya kan kita harus lebih keluar untuk memberkati orang-orang yang termarginalkan, sehingga mereka dapat kesempatan bersukacita oleh karena suasana Natalnya itu dengan berkat yang tersalurkan oleh Tuhan melalui kita. Itu maksud saya sebenarnya. Jadi saya mengajak kita semua, ada saatnya mereview bahwa kalau kita mengadakan acara Natal, kalau boleh lebih besarlah itu fokusnya untuk saluran berbagi kasih kepada orang-orang termarginalkan dibandingkan soal kenikmatan kita dengan segala acara pernik-pernik Natal, apalagi yang sifatnya acara-acara besar gitu ya. Itu mungkin perlu kita review dan kita lakukan ulang gitu. Iya. Apa ada kebiasaan Bang Nixon misalnya selain katakanlah berbagi berkat dengan keluarga, misalnya mengunjungi orang-orang yang kurang beruntung di masa Natal? Saya terus terang tidak terlalu seperti itulah ya, karena kebetulan di masa-masa Natal juga masa-masa yang sibuk ya. Saya lebih kepada kunjungan-kunjungan keluarga lah, karena coba ya kalau kami ya pulang itu di masa-masa Natal itu pun paling antara seminggu sampai 2 minggu, dan itu banyak di perjalanan itu Pak John, karena gitu ya? Banyak di perjalanan. Jadi memang kesempatan kita untuk ketemu keluarga itu tidak berarti harus memberi sesuatu ya, tetapi kesempatan kita untuk bicara, berdiskusi dan saling memberi motivasi itu juga saya kira bagian memberkati juga, karena terutama kita yang tinggal di ibu kota ini kan, saya kira kehadiran kita ke kampung, ketemu dengan keluarga dan kita cerita, memberikan informasi bahkan motivasi, itu bagian berbagi kasih juga menurut saya. Tidak harus melalui bentuk materi atau uang. Gitu ya. Para sahabat Narwastu, dalam kesempatan ini perlu juga kami sampaikan, majalah Narwastu dari dulu setiap akhir tahun selalu memilih 21 tokoh Kristen inspiratif di akhir tahun. Ini tokoh-tokoh yang kami anggap inspiratif ini dari berbagai macam profesi. Ada dari pemimpin gereja, pengusaha, politisi, profesional, guru, dokter, wartawan, juga pimpinan ormas, termasuk berbagai macam profesi lainnya. Dan kami selalu upayakan tokoh-tokoh Kristen yang muncul ini adalah tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang suku, latar belakang denominasi gereja, dan menjadi sebuah tokoh-tokoh yang benar-benar khas Indonesia. Jadi ada dari suku Batak, Tionghoa, Jawa, Ambon, Manado, Toraja, dan suku-suku yang lain. Dan dalam kesempatan ini juga kami mau sampaikan Bapak Nixon Silalahi masuk dalam 21 tokoh Kristen itu, dan tunggu berita-beritanya nanti di majalah Narwastu tentang 21 tokoh Kristen ini. Pak Nixon, selamat Bapak masuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif pilihan Narwastu 2024. Boleh tahu apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan tentang itu, silakan. Terima kasih Pak John. Tentu saya berterima kasih dan mengapresiasi majalah Narwastu yang menobatkan saya salah satu dari 21 tadi ya, umat Kristen yang inspiratif gitu ya. Tetapi lebih daripada situ sebenarnya saya lebih cenderung ya, bagaimana mengajak umat Kristiani hari ini supaya berpikir lebih berani ya untuk menyuarakan kebenaran, dan juga bagaimana tidak terjebak dalam masalah hedon. Artinya kita harus memahami seberapa lama sih kita hidup di dunia ini gitu kan. Jadi ketika ada pencapaian-pencapaian itu, kita harus diingatkan
ada batasan yang harus mengingatkan kita sampai sejauh mana kita harus mencari dan sejauh mana juga kita harus berbagi. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, inspirasi yang terbaik adalah ketika kita bisa memanfaatkan hidup kita, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi orang lain, terutama yang termarginalkan. Begitu ya. Bang Nixon kan selama ini sudah mengikuti sajian majalah Narwastu dan mengikuti juga acara-acara yang pernah memilih 21 tokoh Kristen inspiratif pilihan Narwastu. Boleh kasih komentar tentang majalah Narwastu? Silakan. Saya senang baca majalah Narwastu bukan karena hari ini saya diundang ke sini ya. Artinya dengan isi dari majalah Narwastu termasuk ketika di majalah itu muncul orang-orang yang berprestasi, yang bisa memberikan kemanfaatan ke banyak orang, terutama kepada kemajuan bangsa ini. Saya kira majalah Narwastu secara langsung sudah bagian ikut berkontribusi untuk membangun bangsa ini dan memberikan optimisme kepada para pembacanya bahwa dengan melihat orang-orang yang memberi inspirasi di majalah Narwastu ini, mereka juga punya kesempatan. Yang penting berjuang, bekerja, berdoa kepada Tuhan. Di suatu titik nanti juga akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi saluran berkat, sama seperti orang-orang yang sudah ada diberitakan di majalah Narwastu itu. Saya senang dengan kinerja majalah Narwastu, Pak John. Iya. Jadi ketika seseorang kami pilih masuk dalam tokoh Kristiani inspiratif pilihan Narwastu, itu adalah pilihan tim. Dan tentu syaratnya harus inspiratif, Pancasilais, peduli pada persoalan di tengah masyarakat atau melayani, dan yang bersangkutan harus pernah diberitakan majalah Narwastu. Bagi kami itu syarat mutlak. Jadi ini Pak Nixon, hadiah Natal terindah buat Bapak dan keluarga di akhir tahun 2024 ini. Pertanyaan berikutnya, Pak Nixon ini kan anggota jemaat HKBP, Sintua di HKBP. Bukan resume lagi sekarang ini begitu ramai di media massa, media sosial tentang siapa sih Eporus dan Sekjen HKBP berikutnya yang akan dipilih di Sinode Godang HKBP pada 2-8 Desember 2024 di Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ada lagi yang mau disampaikan soal itu? Silakan. Kembali menyangkut Sinode Godang HKBP, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya mulai dulu dengan sebuah keprihatinan ya. Saya melihat dari sekian lama terjadi Sinode Godang HKBP, pada akhirnya para calon Eporus ini akhirnya terjebak ya, seperti orang yang berkompetisi di politik. Dan ini sebenarnya tidak sehat untuk Huria sebesar HKBP di dalam penata layanannya, di dalam pelayanannya ke depan. Oleh karena itu, sambil menunggu ada perbaikan-perbaikan ke depan, kita tentu harus mengingatkan Eporus yang terpilih nanti bersama jajaran pengurus HKBP sudah harus mereview dan sudah harus dalam satu bahasa, ini sistem ini tidak cocok lagi untuk memilih pimpinan HKBP karena ini sudah model-model konstelasi politik. Saya bertanya sama Pak John, kira-kira siapapun hari ini yang jadi calon Eporus HKBP, ada gak mereka yang bebas dari politik uang? Saya katakan tidak, walaupun itu dibungkus dengan bahasa personal dan lain-lain. Dan itu tentu akan mengganggu kehidupan HKBP ke depan. Itu keprihatinan saya, dan kita ada peluang memperbaiki itu. Nanti siapapun Eporus yang terpilih, silakan bersama dengan keseluruhan pimpinan HKBP mendiskusikan dan merumuskan bahwa sistem ini tidak cocok lagi untuk memilih pimpinan HKBP. Yang kedua, saya selalu membangun optimisme bahwa HKBP sebagai organisasi umat milik Tuhan, ya ini milik Tuhan, dengan melalui Sinode Godang HKBP ini bisa melahirkan pemimpin yang terbaik untuk HKBP. Kembali saya ulang, maka saya dengar sekarang kan calonnya sudah 3 bukan 2 lagi. Oleh karena itu tetap saya suarakan kepada seluruh sinode Kristen yang mengikuti sinode ini, pilihlah Eporus HKBP
yang memang sudah menunjukkan track recordnya adalah orang yang melayani, orang yang menjadi teman untuk semua, teman untuk sesama pendeta atau pelayan di HKBP, teman juga untuk seluruh umat yang ada di HKBP. Yang namanya teman. Teman itu kan bisa berdiskusi dan ada di situ kesetaraan. Karena kalau bukan teman, dia akan merasa dia jadi pimpinan, sehingga dia semacam ada pengakuan bahwa saya yang berkuasa gitu kan. Makanya itu yang kemarin kita sesali, bahwa ada salah satu contoh ini calon Eporus ini yang menggunakan jabatan dia hari ini misalnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas menurut kita lah ya, orang-orang yang beradab kan. Oleh karena itu tidak boleh terulang. Tetapi saya percaya, apalagi keprihatinan yang saya sampaikan ternyata juga disuarakan oleh banyak tokoh termasuk para mantan Eporus. Oleh karena itu saya optimis para sinodestan yang hari ini adalah orang-orang yang punya pikiran yang cerdas, punya akal sehat, akan memilih Eporus yang betul-betul menjadi perekat di HKBP antara sesama pendeta, antara sesama umat dan sesama pendeta dengan umat, dan juga menjadi teman untuk semua, supaya ada perbaikan di HKBP. Banyak PR yang harus dilakukan di HKBP ini, tapi kita mulai dulu dengan duduknya seorang Eporus yang bisa diterima orang sebagai orang baik. Nggak perlulah orang-orang harus pintar-pintar atau gelar-gelarnya tinggi-tinggi kali, nggak perlu itu. Karena yang lebih, bukan kita nggak menghargai ya pendidikannya, gelarnya gitu, tapi untuk apa gelar kita tinggi-tinggi tapi kalau hati kita kurang baik? Untuk apa pengetahuan kita hebat tapi pikiran kita adalah pikiran penguasa bukan pelayan? Sementara kita cerita di gereja HKBP. Sebagai seorang jemaat HKBP yang hari ini juga Sintua HKBP, saya optimis para sinodestan ini hari ini sudah semakin terbuka hati dan pikirannya, dan saya berdoa di puncak pemilihan nanti di bulan Desember, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan membuka hati setiap orang sehingga akhirnya yang terpilih adalah betul-betul orang yang diberkati Tuhan, yang menjadi pemimpin pelayan untuk HKBP. Terima kasih. Bang Nixon, yang terakhir, ini di masa Natal nanti Sinode Godang HKBP akan diadakan 2-8 Desember. Ada yang mau disampaikan kepada Eporus atau Sekjen HKBP yang bagaimanapun juga mereka yang tetap akan bertanggung jawab dan punya peran penting dalam mengadakan Sinode Godang ini? Silakan. Untuk Opu Eporus HKBP dan Amang Sekjen yang hari ini masih incumbent, kira-kira begitu ya. Nah tentu saya sebagai umat HKBP yang juga salah satu penatua HKBP memberikan masukan lah ya. Oke, hari ini tugas Eporus dan Sekjen sekarang adalah bagaimana mengantar Sinode Godang itu bisa berjalan dengan benar, bisa berjalan dengan adil. Oleh karena itu saya dengan kerendahan hati meminta jangan sampai Eporus atau Sekjen terjebak oleh kepentingan pribadi atau kelompok melakukan upaya-upaya yang katakanlah menguntungkan satu pihak dan secara bersamaan merugikan pihak lain. Bersikaplah netral supaya nanti hasil dari sinode ini juga mencerminkan penghormatan kepada para Eporus sebelumnya. Karena dengan dia bersifat netral hari ini, maka ketika nanti sudah terpilih Eporus yang baru, hubungan antara Eporus yang baru dengan Eporus yang lama juga bisa terjalan baik gitu ya. Artinya setidaknya di wilayah publik lah. Kalau di wilayah pribadi mendoakan untuk mendukung seorang itu kasar saja. Tapi kalau di wilayah publik tidak tepat itu seorang Eporus bahkan Sekjen untuk mendukung secara terbuka seseorang dari ketiga kandidat ini. Kalau di orang tertutup oke lah. Tapi sekali lagi yang terutama adalah Eporus hari ini yang incumbent betul-betul menjaga supaya Sinode Godang ini berjalan dengan demokratis, dia bersikap netral, dan dia berani tegas untuk memastikan sinode ini berjalan dengan baik. Jangan
berpikir soal kepada manusia, tapi soal tanggung jawab kepada Tuhan, dan soal bagaimana HKBP ini sebagai organisasi keagamaan nomor 3 di negara ini betul-betul ke depan ini semakin disegani dan terutama bisa memberikan kemanfaatan besar bagi bangsa ini. Ya, Bang Nixon, terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Para sahabat Naurah, itu cukup menarik ya, kita dengarkan paparan seorang anak bangsa, seorang Sintua di HKBP, seorang pengusaha juga politisi, yaitu Nixon Silalahi. Ya, banyak hal yang bisa kita petik dari paparan yang disampaikan. Kiranya para sahabat juga bisa mendapat hal-hal yang baik, hikmah dari perbincangan kami ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Salam.